Halo, balik lagi. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mendesain network. Kita akan masuk ke dalam materi Cisco Design, ya, yang namanya CVD, Cisco Validated Design. Material tentang CCNA yang baru juga kita masuk, ya, worth untuk kita belajar. Oke. Kenapa kita perlu desain network? Kenapa kita perlu blueprint dari jaringan? Kertasnya, dokumentasinya itu kita perlu. Pertama, yang namanya skalabilitas itu penting. Yang kedua, kita ingin melihat bagaimana security-nya dari jaringan itu bagaimana. Yang ketiga, kita pengen lihat manajemennya gimana. Yang keempat, seberapa agile network kita, ya, seberapa besar network kita bisa beradaptasi dengan lingkungan, bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada, dan juga berguna untuk mengidentifikasi trouble. Kadang-kadang masalah terjadi karena memang perancangannya yang salah. Oke, sekarang kita lihat, anggaplah kita punya gedung 4 lantai. Kita punya switch lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, yang semuanya dalam gedung yang sama. Nah, in a dummy thinking, ya, gimana cara menghubungkan lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 supaya bisa saling terkoneksi satu sama lain? Jawabannya adalah dengan ya hubungkan saja semuanya seperti ini. Nah, ini yang dinamakan dengan bus topologi. Kelemahan dari bus topologi ini apa sih? Ya, salah satunya adalah kalau ada yang putus ya di salah satu tempat, ya berarti tempat yang satu dengan tempat yang lain akan terisolir. Kita nggak pengen seperti itu, ya kita pengen adanya resiliensi, ya kita pengen adanya failover. Kalau satu mati masih ada jalur lain yang bisa connect ke tempat lain. Jangan mentang-mentang jalur ke lantai 3 mati gitu kan, lantai 1 sampai lantai 2 sama sekali terputus ke lantai 3 ke lantai 4. Nah, anggaplah lantai 1, lantai 2, lantai 3 semuanya connect ke masing-masing PC gitu kan. Supaya tidak terjadi yang namanya single point of failure gitu kan. Nah, berarti kita harus bikin semacam aggregation ya, switch. Aggregation switch di sini. Jadi semuanya connect ke switch yang di tengah. Nah, kita bisa menghilangkan yang namanya link interkoneksi antara switch 1, switch 2, switch 3, dan switch 4. Dalam merancang jaringan, yang kita perlu tahu adalah usahakan selalu dalam mindset kita bagaimana failover-nya, bagaimana redundansinya, ya, bagaimana resilience-nya, dan bagaimana availability-nya, berikut skalabilitasnya. Kalau kita lihat di sini, kalau aggregation switch yang di tengah ini mati, maka ya udah sama seperti yang tadi bus, tidak ada yang bisa connect sama lain. Makanya kita perlu minimum 2 aggregation switch. Topologi seperti inilah yang disebut dengan hierarchical layer. Device-device yang connect ke jaringan pertama kali ya, ini disebut dengan access layer ya, layer tempat networking device yang bisa menghubungkan alat-alat laptop, PC dan lain-lain terhubung ke jaringan. Nah, yang di tengah ini biasa disebut dengan distribution layer atau biasa disebut dengan aggregation layer. Biasanya di data center lebih senang ngomongnya aggregation. Disinilah tempat policy network berada, disinilah tempat bikin access list, sumarisasi routing protokol. Jadi, networking device yang ada di access layer itu fokus terhadap provide konektivitas. Ya, dia akan provide konektivitas
ke printer, PC, laptop, dan lain-lain, policy networknya, routingnya, segala macam networking feature, teknologi yang canggih-canggih kita masukin ke distribution layer. Sampai di sini sebenarnya cukup, ya. Tidak perlu lagi kita tambah lagi. Tapi kalau kita pakai use case berikutnya, sekarang kita lihat, kita punya gedung A, punya gedung B, punya gedung C, punya gedung D di area yang sama. Ini kalau kita ingin menghubungkan antara gedung A, gedung B, gedung C, gedung D, supaya saling interconnect satu sama lain, berarti solusinya adalah switch dari distribution harus kita konekin, ya, supaya ada redundansi, resiliensi, berarti kita bikin dua, kalau salah satu mati masih ada link lain, begitu juga yang satu. Ya. Nah, ini baru gedung A ke gedung B. Gimana caranya gedung A, gedung C, gedung D, gedung B itu saling terhubung satu sama lain? Berarti ini akan connect semua seperti ini. Nah, ini baru dua switch, baru 3 gedung. Kalau ini kita tambahin lagi begini, oke, kalau kita tambahin semua seperti ini, ya, connect semuanya satu sama lain, lumayan lah ya. Gambarnya jelek. Ya, udah gambarnya jelek, engineer juga tidak akan mau mengurus seperti ini. Ya, berapa banyak tangible cable cable gitu kan, yang kabelnya berantakan saling terhubung satu sama lain. Nah, topologi seperti ini disebut dengan mesh topologi. Karena semua titik terhubung dengan titik yang lain gitu kan, demi achieve yang namanya highly reliability, highly availability. Cuman jeleknya apa dari mesh ini, ya, cost-nya besar. Ya, sudah cost-nya besar karena kita tarik kabel gitu kan, konfigurasinya banyak. Yang kedua, maintenance-nya sulit sebanyak ini kabelnya. Nah, supaya nggak terjadi seperti ini bagaimana? Saatnya kita bikin satu layer lagi khusus, namanya core layer, core switch satu, supaya ada redundansi, ada lagi satu core switch. Jadi semuanya connect ke switch core. Misal gedung D, gedung baru nih, ya, daripada kita harus konekin ke gedung C, ke gedung A, ke gedung B, tinggal konekin aja deh ke core. Ya. As simple as that. Selesai. Nah, jadi pertama, gunanya core layer itu adalah sebagai extensible distribution. Yang kedua, ya, jadi tugasnya core switch adalah sebagai perpanjangan tangan dari distribution. Kalau dirasa kita tidak butuh core layer, itu sudah nggak usah gitu kan. Kalau cuma gedung A connect ke gedung B, pakai distribution aja cukup. Ya, jadi core layer itu tergantung seberapa besar kita mau scalable atau mau melebarkan sayap jaringan kita. Kalau misalnya jaringan kita terlalu besar, berarti memang kita butuh yang namanya core switch gitu kan. Kalau enggak ya repot tadi full mesh. Yang kedua, core switch ini gunanya untuk yang namanya high speed switching. Jadi kita nggak perlu taruh policy macam-macam di core switch. Karena isinya kan tentang perpanjangan tangan dari distribution, ya isinya adalah bagaimana bisa switching traffic secepat mungkin. Itu inti dari yang namanya core switch. Nah, topologi seperti ini disebut star topologi. Notice ya, kalau star itu kan berarti di tengah, semua connect ke tengah. Gitu kan, kalau tengahnya mati ya semuanya nggak bisa connect satu sama lain. Makanya it is important kalau kita butuh star topologi, kita mau merancang desain star, pastikan ada redundansi di core-nya, di tengahnya. Nah, ini per Januari 2020, akses layer biasanya pakai 2960. Sekarang pakainya 9200. Ya.
Nah, distribution biasanya pakai 3560 atau 3650, 37, 3850, sekarang pakainya 9300. Untuk yang core yang kita bilang 6500, 6800 katalis, sekarang pakai 9600 katalis. Ya, jadi correct me if I'm wrong gitu kan. Ya, produk-produk yang sebelumnya nih per 2020 ini 2960, 3560, 6800 sepertinya sudah end of life ya, sudah end of support mungkin. Jadi switch ke 9200. Kenapa harus 9200? Jualannya Cisco. Jualannya Cisco karena mereka sudah support dengan DNA, Cisco Digital Network Architecture. Ya, jadi correct me if I'm wrong gitu kan. Ya, produk-produk yang sebelumnya nih per 2020 ini 2960, 3560, 6800 sepertinya sudah end of life ya, sudah end of support mungkin. Jadi switch ke 9200. Kenapa harus 9200? Jualannya Cisco. Jualannya Cisco karena mereka sudah support dengan DNA, Cisco Digital Network Architecture. Nah, bisa nggak sih dalam hierarki seperti ini, hierarkial layer seperti ini, kita punya access layer, kita punya distribution layer, kita punya core layer. Itu di core layer sendiri atau distribution layer sendiri ada hierarki lagi, ada yang distribution to access dan distribution core ada sendiri switch-nya. Monggo, ya itu silakan. Nah, approach desain seperti ini disebut dengan modular approach. Kita lihat gimana modularity-nya desain seperti ini. Oke, jadi tadi kita belajar bahwa tempat device and device terhubung ke jaringan itu namanya access layer. Nah, access layer ini supaya bisa saling terhubung satu sama lain dan achieve full reliability, availability, scalability, berarti dia butuh distribution switch. Nah, distribution switch ini tugasnya adalah kita inject policy, ya, security di sini, gitu kan. Segala macam protokol network itu kita lebih berat ke distribution. Jadi access switch itu hanya untuk provide konektivitas saja, semuanya di DSW, gitu kan. Nah, perlu nggak perlu nih, ya, collapse core design seperti ini, ya, kalau distribution dirasa cukup, ya distribution itulah yang bertugas sebagai core. Tapi kalau distribusinya udah terlalu banyak, berarti kita butuh perpanjangan tangan dari distribution yang namanya core layer. Dari core layer ini, biasanya akan muncul konektivitas ke yang namanya data center layer. Nanti data center ini biasanya ada hierarki lagi, gitu kan. Ada access layer-nya, ada aggregation layer-nya, ada core layer-nya. Itu di data center. Biasanya kita sebut dengan server farm LAN. Ya, isinya server semua di sini. Connect-nya ke core switch. Kenapa core switch? Karena itu high speed switching semua di sana. Nah, dari core switch ini, ya, ada namanya edge layer. Nah, di edge layer inilah adanya security, ya, firewall. Nah, dari edge layer ini kita masuk ke ISP layer. How organization, how campus can connect, ya, can provided by ISP the connectivity. Nah, kalau di ASW kita pakai 9200 gitu yang baru ya per 2020 di Cisco punya. Nah, di DSW itu kita pakai 9300 gitu kan. Di CSW ini kita pakai 9600. Berarti yang katalis 4000, series itu gimana ya? Paling ekuivalennya dengan 9400 atau 9500 gitu. Nah, di data center ya desainnya seperti apa? Nah, sekarang kita fokus ke data centernya. Desainnya gimana sih di data center? Pertama, ya ada namanya top of rack. Top of rack. Sistemnya begini.
Kita punya server, kita punya server, kita punya server. Nah, ini adalah switch-nya. Top of rack berarti semua konektivitas ke switch yang di atas. Bagusnya apa? Bagusnya adalah kabel manajemennya cukup rapi. Tapi setiap rack jeleknya adalah butuh switch. Ya, ini agak kurang bagus nih. Kita pengen menghemat biaya, cuman setiap rack butuh switch. Nah, atau kita bisa pakai yang namanya end of row. Nah, end of row itu sistemnya begini. Semuanya connect ke switch yang sama, yang terpisah. Jadi ada network rack sendiri. Gitu. Yang jadi masalah adalah kabel manajemennya belum tentu bagus. Kalau diakses atau di jaringan data, kita punya yang namanya katalis. Nah, kalau di data center, Cisco punya yang namanya Nexus. Kalau di Juniper namanya KFX, Cloud Engine, ya. Kalau di Huawei. Nah, nanti kapan-kapan saya akan jelasin juga produk spesifikasinya Huawei. Kebetulan saya certified-nya Huawei juga. Kita lihat ya, kayak gimana sih Huawei. Nah, Nexus itu bisa bikin ya dua dunia ini atau dua desain ini jadi satu. Gimana caranya? Caranya adalah kita punya Nexus 5K, Nexus 5000 atau Nexus 7000 sebagai end of row-nya, cuma dia connect ke switch yang seakan-akan top of rack yang namanya Nexus 2K melalui fitur namanya Fabric Extender. Bukannya sama aja ya? Nah, switch yang di sini itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi ibaratnya gini lah, kita punya satu switch, ada port-portnya, 4 port. Nah, satu port ini di-extend lagi jadi beberapa port. Nah, ini adalah Fabric Extender konsepnya. Nah, itu adalah contoh di Nexus. Nah, contoh lain untuk desain data center adalah kalau kita nggak pakai convergence, ya, kalau kita nggak pakai ini, berarti si server itu harus punya dua NIC. NIC pertama buat ke LAN, network interface card-nya buat ke LAN, buat PC, sending query, sending input-output ke server. Nah, server akan minta ke harddisk yang ada di sini. Jadi harddisknya nggak di server hanya compute aja. Nah, ini baru satu server. Kalau servernya banyak, berarti kita punya macam-macam ke sini. Nah, makanya kita perlu yang namanya converged infrastruktur. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Idenya kan begini nih. Kita pengen two hops away from the server. Ini teknologi desain yang namanya spine and leaf. Gitu kan. Nah, ini kapan kita mau pakai seperti ini? Biasanya kita pakai di data center networks, atau kalau kita punya teknologi yang lebih canggih, kita bisa pakai software defined access yang akan kita bahas berikut-berikutnya ya, karena ngomongin software defined network nih, gimana caranya bisa trafficnya lempar lewat mana, kalau misalnya bandwidth kurang dia bisa otomatis pindah ke yang lain gitu kan, apalagi kalau kita ngomongin software defined one, yang intinya adalah span and leaf ini bisa achievable kalau memang kita punya software defined network. Kalau enggak, masalahnya yang lama muncul, itu apa? Mesh. Ini tangible semua nih, apa strangled semua nih semuanya gitu kan. Nah, repot gitu. Makanya kita pakainya modular. Baik yang span and leaf maupun
Yang non-span and leaf atau yang hierarkial itu intinya adalah bagaimana network kita itu bisa achieve yang namanya KISS. Keep it simple and stupid. Ya, jangan terlalu ribet dengan teknologi, jangan terlalu ribet dengan fitur-fitur. Begitu fiturnya mati, begitu ada masalah, lu yang ditembak alias shoot. Ya, ada masalah, trouble, shoot. Nah, Anda yang akan kena masalahnya. Jadi usahakan simpel mungkin ya, supaya kalau ada masalah, ada trouble, gampang benerinnya. Gitu. Jadi penggunaan teknologi yang baru juga bikin kita harus aware dengan emerging problem yang ada di belakang teknologi baru itu. Jadi hati-hati di situ. Tadi kita membahas tentang desainnya data center. Cuman itu tadi dengan adanya Cisco ACI, ya, ini SDN-nya untuk data center, application center infrastruktur, sudah mulai nggak seperti itu, sudah mulai span and leaf, ya. Nah, sekarang kita ngomongin tentang edge layer. Nah, edge layer itu ngomongin tentang security, tentang Cisco ASA, gitu kan, tentang SRX-nya si Juniper, gateway-nya, gitu kan, atau Huawei Unified Security Gateway, gitu kan. Ya, intinya adalah gateway, intinya firewall. Gitu. Nah, gimana desainnya? Jadi, dalam supaya LAN kita terlindungi dari DDoS, dari dunia luar, kita butuh firewall yang tetap ditempatkan setelah router dan sebelum LAN kita. Jadi router fungsinya ngerouting, kalau ada boleh masuk, kalau enggak ya enggak usah gitu kan. Masuklah ke si firewall. Nah, firewall ini tugasnya ibaratnya whitelist, blacklist, siapa yang boleh masuk, siapa yang nggak boleh masuk, port mana yang ditutup, port mana yang dibuka, gitu kan. Nah, ini kerjaannya yang namanya firewall. Nah, firewall ini sebenarnya ada dua istilah, yaitu next generation firewall dan unified threat management, yang sebenarnya ini sama saja. Satu bahasa marketing, satu bahasa teknis. Ya. Maksudnya apa sih unified threat management? Berarti dia bisa jadi firewall, dia bisa jadi router, bisa jadi gateway, bisa buat intrusion prevention system, dan lain-lain. Jadi satu semuanya. Nah, bisa nggak sih nggak pakai firewall? Berarti routernya yang dijadikan firewall. Berarti access list-nya harus bagus, ada settingan zone-based firewall, dan lain-lain di router. Kalau routernya udah engap, berarti tandanya memang kita butuh firewall, gitu kan. Nah, di firewall ini biasanya ada dua zona minimum. Pertama, zona outside atau WAN kita bilang, ada namanya zona inside untuk yang ke dalam. Tapi misal kita punya server-server yang ingin diakses oleh orang luar, misalnya server-server e-commerce kita misalnya, atau beberapa email server yang kita harus taruh gitu kan. Nah, kalau ditaruh di dalam, begitu dia kenapa-napa, kena virus dan lain-lain, dia akan nyebar gitu kan. Ya, jadi klaster baru gitu kan. Ini COVID apa bukan gitu kan. Nah, supaya nggak seperti itu, servernya kita taruh di satu area khusus, namanya demilitarized zone. Jadi server-server yang ingin diakses di publik, kita taruh sini gitu. Jadi kalau kenapa-napa, ya DMZ aja yang kena, LAN-nya kenapa-napa. Jadi nanti ada server-server yang hanya bisa diakses internal, karena ini highly secure, nggak boleh sama sekali kena hack, atau nggak boleh sama sekali hilang gitu kan. Nah, ada yang internal gitu kan, ada yang kita punya beberapa mitigasi resiko di situ. Nah, jadi nanti tinggal PC-PC yang mau connect ke sini, remote worker atau WFH worker gitu kan, WFH worker, itu bisa connect via ISP misalnya, connect ke si router, masukin ke sini, misalnya mereka punya IP public di sini. Nah, kalau username-nya benar, password-nya benar, si firewall ini akan ngasih IP public atau IP satu lagi seakan-akan dia ada di sini. Jadi pas dia IP config misalnya, atau if config, PC ini ada dua IP buat ke Google sama IP buat
ke DMZ. Nah, itu yang namanya clientless VPN, atau kalau misalnya pakai AnyConnect namanya client VPN. Gitu kan. Pakai apa nih metode security-nya? SSL. Gitu. Yang kita bahas di topik security. Nah, jadi kita punya outside, kita punya inside, kita punya DMZ, ada lagi namanya koneksi extranet. Biasanya disebut dengan koneksi mitra. Jadi kita dan mitra pengen punya jalur tol khusus gitu kan, pribadi untuk saling komunikasi data. Nah, itu namanya koneksi extranet. Nah, ada lagi namanya IDS sama IPS. Ya, tadi saya sempat ngomongin nih, ya, IPS sama IDS. Ya, ini IPS dan IDS biasa disebut dengan sensor. Ya, jadi firewall tugasnya blocking unblocking paket, gitu kan. Tapi ngelihat jeroan di dalamnya, apakah ada malware, trojan, macam-macam, nah itulah IPS sama IDS, gitu kan. Jadi satpamnya firewall, cuman apa ya, kalau di bandara itu punya yang ultraviolet dan lain-lain yang bisa ngelihat barang di dalamnya. Nah, itulah IPS sama IDS. Oke, jadi taruhnya di mana? Kalau IDS taruhnya di sini. Intrusion prevention system taruh di sini. Kalau IDS dia taruh di sini. Intrusion detection system. Intrusion detection system, ya, sistemnya adalah hanya mendetek. Kalau ada yang anomali, dia akan kirim ke network administrator untuk ditindaklanjuti. Nah, kalau IPS dia proaktif, alias ada masalah, ya, alias kalau ada masalah, IPS-nya yang akan bikin network itu di-block atau di-hold atau diapain, nah itu IPS. Ya, cuman IPS ini akan introduce delay. Jadi yang tadinya akses Facebook bisa 1-2 detik, ini bisa jadi 5-7 detik, agak lama. Nah, berarti apa yang harus dilihat dalam desain itu? Berarti kita harus istilahnya network profiling dulu. Karena untuk install IDS sama IPS itu ada istilahnya signature. Jangan semua signature diimplementasi, ini yang bikin lama. Butuhnya apa sih? Apa butuhnya anti DDoS? Apa butuhnya anti malware atau apa gitu kan? Kalau semuanya ya secure sih, cuman ya networknya jadi lambat gitu kan. Karena semua paket diperiksa sampai jeroan-jeroannya sebelum bisa masuk. Nah, itu adalah edge layer. Nah, sekarang kita lihat dari gimana koneksi ke WAN-nya. Nah, koneksi ke ISP ada yang namanya single homing, ya, single home. Nah, single home ini artinya kita hanya punya satu koneksi, ya, ke ISP. Ada lagi yang namanya dual homing. Dual homing itu berarti kita punya dua koneksi, ya, ke ISP yang sama. Itu adalah dual homing. Ya. Kalau kita mau, kita juga bisa bikin dua koneksi yang berbeda. ISP A, ISP B, yaitu multi-homing. Nah, kalau kita mau dual multi-homing, berarti di sini begini. Nah, itu. Jadi nanti dual homing itu bisa dua router, atau satu router dengan dua link ke ISP yang sama. Jadi kita punya single homing, dual multi. Nah, itu untuk koneksi ke WAN-nya. Mungkin begitu dulu ya. Saya nggak bahas tentang network level design, high level design, dan lain-lain kepanjangan. Intinya adalah topologi itu idealnya seperti apa sih, gitu kan. Oke, jadi mungkin sampai di situ dulu. Nanti kita bahas lagi topik berikutnya. Kemungkinan besar saya akan bahas topik yang paling menarik, yaitu software defined network.